Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemuaian. Pemuaian ini masih ada kaitannya dengan kalor ya. Jadi, pemuaian itu kalau bahasa sederhananya adalah bertambah panjang atau bertambah ukuran. Jadi pemuaian itu adalah pertambahan ukuran. Ukuran itu bisa panjangnya yang bertambah ataupun luasnya maupun volumenya. Dari siapa? Dari suatu zat, baik zat padat seperti misalnya besi, cair, air, gas misalnya. Itu juga bisa mengalami pertambahan ukuran dari segi panjang, luas maupun volume. Kenapa bisa bertambah ukurannya? Karena adanya kenaikan suhu. Kenaikan suhu ini yang disebabkan oleh apa? Karena penyerapan kalor, dia menyerap kalor atau menerima kalor sehingga suhunya naik yang mengakibatkan ukurannya bertambah. Jadi itulah pemuaian. Ada juga lawan dari pemuaian ini adalah penyusutan. Kalau penyusutan berarti dia berkurang ukurannya karena apa? Suhunya turun. Nah, jadi pada faktanya, realitanya pemuaian dan penyusutan ini akan berjalan bersamaan. Misalnya pada kabel listrik pada siang hari dia akan memuai, makanya kabelnya seperti mengendur. Kemudian kalau di malam hari menyusut lagi, artinya kabelnya bertambah pendek lagi. Gitu ya, oke. Pemuaian ini terjadi pada zat padat, pada zat cair juga, dan juga pada gas. Pada zat padat, pemuaian itu terjadi ada 3 hal yang terjadi pemuaian panjang, artinya panjangnya bertambah, bisa juga luasnya bertambah ataupun volumenya bertambah. Tapi memang pada faktanya yang bertambah adalah volumenya, tapi yang kita bahas di sini nanti adalah pemuaian panjangnya. Kemudian pada zat cair yang bertambah yang mengalami pemuaian itu volume, karena zat cair itu tidak memiliki panjang maupun luas. Kemudian gas, pada gas itu juga yang terjadi hanyalah pemuaian volume. Untuk kelas 7 ini yang kita pelajari hanya pemuaian zat padat dan yang kita spesifikkan pada bagian pemuaian panjang saja. Kalau pemuaian luas, volume sebenarnya nanti akan kalian pelajari di tingkat SMA, tapi mungkin akan kita singgung nanti sedikit ya. Oke, berarti yang kita bahas pertama adalah pemuaian panjang. Nah, pemuaian panjang berarti pemuaian panjang artinya panjangnya bertambah akibat kenaikan suhu. Jadi, misalnya sebuah logam nih, di sini ada logam, dipanasi, ya kan? Nah, di mana dia memiliki panjang awal ini biasanya disebut L0, ini panjang awalnya, ya kan? Kita misalkanlah panjang awalnya ini 10 cm, ya kan? Nah, kemudian dipanasi. Nah, setelah dipanasi ternyata panjangnya bertambah. Taruhlah bertambahnya 0,2 cm. Nah, pertambahan panjang itu nanti namanya adalah delta L. Dalam pelajaran fisika, pertambahan atau perubahan itu selalu disimbolkan dengan huruf delta. Bacanya delta. Delta L berarti pertambahan atau perubahan panjang. Nah, setelah dipanasi ternyata nih logamnya bertambah sebesar 0,2. Ya kan? Berarti pertambahan panjangnya 0,2 atau delta L-nya 0,2. Ini mengakibatkan panjang akhirnya akan berubah dong, yaitu dari tadinya 10 cm ternyata bertambah 0,2 maka menjadi 10,2 cm. Nah, itu sedikit sebagai pembuka tentang pemuaian panjang. Jadi ada perpanjang awal, ada pertambahan panjang, ada panjang akhir. Nah, supaya kita bisa mengetahui ketika suatu zat padat atau logam atau apapun itu dipanasi, supaya kita bisa menentukan berapa sih panjang akhirnya, ya kan? Panjang akhirnya atau LT-nya berapa. Nah, kita harus bisa menentukan berapa pertambahannya, delta L-nya berapa. Nah, untuk menentukan delta L itu adalah pertambahan panjangnya sama dengan menentukan pertambahan panjang mula-mula L0 dikali
koefisien muai panjang yang disimbolkan dengan huruf alfa. Nah, huruf alfa ya. Alfa atau koefisien muai panjang dikali dengan berapa besar kenaikan suhunya atau delta T. Ya, delta L itu adalah pertambahan panjang, L0 panjang mula-mula atau panjang awal, alfa ini adalah koefisien, kemudian delta T kenaikan. Nah, itu jadi pertama kita harus bisa menentukan pertambahan panjang dulu. Itu yang harus kita lakukan. Menentukan pertambahan panjangnya. Setelah menentukan panjang akhirnya, pertambahan panjangnya baru kita bisa menentukan panjang akhir atau LT-nya, di mana panjang akhirnya sama dengan panjang mula-mula ditambah dengan pertambahannya. Oke, nilai koefisien muai panjang ini berapa sih? Nah, untuk beberapa zat itu sudah ditemukan nilai koefisien muai panjangnya. Nah, koefisien muai panjang ini tergantung jenis bahannya. Misalnya, kalau aluminium koefisiennya adalah 0,0000026. Kemudian kalau baja 0,00021. Besi 0,00012. Jadi tergantung jenis bahannya. Artinya, pada suhu yang sama, kalau koefisiennya semakin besar, maka pertambahan panjangnya akan semakin cepat. Nah, ya kan? Maka delta L-nya juga semakin besar. Jadi misalnya nih, contoh aluminium dengan baja. Itu kan lebih besar koefisiennya aluminium 0,026. Sementara baja hanya 0,00011. Kalau kita panasi dengan api yang sama, dengan suhu yang sama, maka nanti aluminium akan mengalami pertambahan panjang yang lebih besar. Jadi koefisien muai panjang ini nanti akan menentukan. Nah, ini ada panggilan bentar ya. Tadi habis tes. Oke, sekarang kita bahas salah satu contoh soal. Nih, misalnya soalnya seperti ini. Saya rapikan dulu. Sebuah logam kuningan memiliki panjang 10 cm pada suhu 20 derajat Celcius. Logam tersebut dipanaskan hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika besar, koefisien muai panjangnya adalah 1,9 kali 10 pangkat min 5 per derajat. Tentukanlah pertambahan panjangnya dan panjang akhirnya. Nah, berarti panjang awalnya adalah pada saat suhu 20 derajat Celcius. Berarti panjang awal atau L0-nya adalah 100 cm. Kemudian suhu awal adalah 20 derajat Celcius. Suhunya akhirnya adalah T2 sama dengan 80 derajat Celcius. Berarti perubahan suhunya menjadi 80 dikurang 20, 60 derajat Celcius. Nah, di sini koefisien muai panjangnya, alfanya adalah 1,9 kali 10 pangkat min 5. Ini kalau kita ubah ke desimal sebenarnya 1,9 per 10 pangkat 5 sama dengan 1,9 per nolnya berarti ada 5. 100.000. Itu sama dengan 0,00019. Nah, gitu ya. Oke, itulah nilai-nilai yang sudah diberikan. Kemudian, menghitung pertambahan panjangnya berarti delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. L0-nya tadi adalah 100 kali alfanya 0,00019 ke kurang nolnya ya. Dikali dengan delta T-nya adalah 60. Supaya gampang kita kalikan 100 dengan 60 dulu. Berarti 6.000 kali 0,00019. Nolnya bisa kita coret 3, 1, 2, 3. Ini berarti coret 1, 2, 3. Sisa 6 kali 0,019. Nah, 6 kali 19, 4. 114. Berarti 0,
Berarti pertambahan panjangnya adalah 0,114. Maka bagian B panjang akhirnya sama dengan panjang awal ditambah delta L. 100 ditambah 0,114 sama dengan 100,114. Begitu ya.